Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita sudah melaksanakan ibadah 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus dan puncaknya pada Pentakosta. Itu mengingatkan kita pada apa yang terjadi pada 2000 tahun lalu, di mana Roh Kudus dicurahkan atas para rasul dan orang percaya yang melahirkan jemaat mula-mula, gereja Kristus yang pertama. Penginjilan dan pelayanan jemaat semakin masif, dan perintisan gereja-gereja baru oleh para rasul dan orang percaya lainnya semakin tersebar di berbagai wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Kuasa Roh Kuduslah yang terus membuat gereja dan jemaat Kristus dapat berkembang dan bertahan hingga sekarang ini. Sejak peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu, hingga sekarang, Roh Kudus terus dicurahkan dan memimpin orang percaya dan gereja Kristus hingga akhir zaman. Terpujilah Tuhan. Jika kita telusuri dan mempelajari Alkitab dengan seksama, maka kita akan melihat bahwa tujuan Roh Kudus diberikan atau diutus kepada kita sangat berkaitan erat dengan metanarasi atau cerita besar yang dirancang Allah bagi dunia ini. Bagaimana metanarasi ini? Alkitab menjelaskan bahwa cerita besar dunia ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu penciptaan, creation, di mana Allah telah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Dan dalam pandangan Allah, semuanya itu sungguh amat baik, sempurna. Bagian kedua, yaitu kejatuhan dalam dosa. Manusia yang melanggar perintah Tuhan telah membuat dosa masuk dalam dunia. Dan seluruh ciptaan jatuh dalam dosa. Hati manusia penuh dengan kejahatan dan selalu memuaskan keinginan dagingnya saja. Tak satu pun yang benar di mata Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Allah merencanakan penebusan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita semua memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal tersedia bagi kita. Dan akhirnya Allah akan memulihkan seluruh ciptaan dalam segala kesempurnaan dan hidup kekal selamanya. Kita semua sedang menjalani dan menuju ke sana, ke puncak dari cerita besar ini. Lalu kalau begitu, apakah peran Roh Kudus dalam metanarasi umat manusia? Yeskel 11 ayat 19-20 berkata demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akibat kejahatan manusia dalam dosa sangat fatal, yakni hancurnya relasi antara manusia dengan Allah dan kematian kekal sebagai penghukuman Allah. Saking begitu rusaknya dampak yang dibawa oleh dosa dalam diri manusia, sehingga hati manusia itu senantiasa membuahkan kejahatan. Manusia sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau melepaskan diri dari dosa. Itulah sebabnya Allah menyatakan janjinya melalui Yeskel bahwa Ia akan memberikan hati yang baru dan utuh, roh yang baru, yakni Roh Kudus. Dalam anugerahnya, Roh Kudus akan tinggal dalam diri manusia sehingga terjadi perubahan hidup, transformasi dari dalam keluar, dari hati yang mengubahkan seluruh kehidupan manusia. Sehingga setiap orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memiliki hati yang mudah diajar, taat pada Allah dan menuruti segala ketetapan serta peraturan Allah dengan setia. Roh Kuduslah yang memampukan kita melakukan semuanya itu dan yang menjadikan kita umatnya, dan Dia menjadi Allah kita. A.W. Tozer mengatakan bahwa ketika kita memiliki Roh Kudus, kita memiliki segalanya yang kita butuhkan untuk menjadi segala yang Allah inginkan. Roh Allah yang akan memampukan kita hidup sesuai, selaras, dan sejalan dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi, apa saja peran Roh Kudus dalam diri orang percaya? Pertama, Roh Kudus membuat hati kita menerima berita Injil dan beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus yang menyediakan pengampunan dosa, meski kita sama sekali tidak melihat peristiwa 2000 tahun lalu itu. Roh Kudus yang membuat kita tertarik pada pemberitaan firman Tuhan, yang membuat kita memahami setiap kali kita membaca Alkitab. Roh Kudus yang membuat kita bertobat dari segala dosa dan tidak menikmati hidup dalam dosa. Roh Kudus juga yang mengerjakan setiap perbuatan-perbuatan baik yang Allah rancangkan dalam diri kita. Roh Kudus itu segalanya dalam hidup kita. Karena itu marilah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita
tidak hanya kita alami selama 10 hari Pentakosta saja, melainkan seumur hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 23-24 berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya." Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami tahu Roh Kudus ada dalam hati kami, memenuhi dan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami terus dibimbing dan diajar untuk memiliki hati dan roh yang baru dalam diri kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.